Apakah bisa memilih semua list jenis jasa di satu kelas jasa? Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rangemart, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di Kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baik, kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rangemart tentang merek ya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah bisa memilih semua list jenis jasa di satu kelas jasa? Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi ketika kita mau mendaftarkan merek, maka kita harus menyebutkan uraian jenis jasanya apa saja ya. Nah, nanti kaitannya dengan kelas ya, kelas jasa. Jadi ketika kita mau mendaftarkan merek harus menyebutkan jenis jasanya untuk yang sektor jasa ya. Jadi pada saat kita daftar merek itu harus menyebutkan jenis barang atau jenis jasanya. Nanti kaitannya adalah dengan kelas barang atau kelas jasa untuk menentukan biaya ya, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, untuk daftar merek itu ditentukan satu merek satu kelas barang atau kelas jasa. Nah, oleh karenanya penting ketika kita mendaftarkan merek harus menyebutkan jenis barang atau jasanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa kita memilih semua list jenis jasa di satu kelas jasa? Nah, ini jasa ya, sektor jasa ya, bukan barang ya. Jadi kalau sektor jasa ya, kelas jasa itu berada di kelas 35 sampai di kelas 45 ya. Kelas 35 sampai kelas 45. Dari mana taunya? Ya silakan nanti diketik di skm.dgip.co.id ya. Diklik satu-satu bisa per kelasnya, kelas 35 sampai 45 itu uraiannya apa saja, atau bisa dengan mengetik jenis jasanya. Contoh misalnya jenis jasanya adalah kafe ya, kedai kopi, restoran, rumah makan, hotel ya, motel ya. Itu masuknya di kelas 43 ya. Kemudian marketplace, toko online, toko offline itu di kelas 35 ya. Nah, nanti banyak lagi ya. Jadi dari 35 sampai 45 itu kelas jasa. Masing-masing kelas itu terdiri dari uraian jenis lebih dari 1000 ya. Nah, apakah bisa si pemohon memilih semua jenis jasa yang ada di satu kelas tersebut? Katakanlah contohnya misalnya ya, merek Rangemart untuk melindungi jenis jasa toko online dan toko offline, berarti kan dua jenis jasanya ya. Nah, kemudian Rangemart mau pilih semuanya saja yang ada di kelas 35 itu, jenis jasa yang lebih dari 1000 itu ya. Apakah bisa? Bisa, namun ya perlu diingat ya, ketika kita mendaftarkan merek itu kan harus menyebutkan jenis jasanya ya. Itu gunanya apa? Itu nanti diperiksa ya, baik merek maupun jasa yang kita mohon kan itu akan diperiksa oleh pemeriksa merek DJKI di tahap pemeriksaan substantif. Nah, bisa saja dengan kita memilih semua jenis jasa itu dapat menyebabkan merek kita ditolak karena mirip dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa yang sejenis. Padahal ada sebagian lagi jenis jasa tersebut yang tidak sejenis, tapi karena ada sebagian jenis jasa yang sejenis ya, merek yang mirip, itu jadinya diusul tolak ya. Kalau udah diusul tolak, upayanya ya kita ngajukan tanggapan, akan lebih lama lagi prosesnya. Nah, oleh karenanya untuk bisa mempercepat proses permohonan merek kita, pilihlah jenis jasa sesuai dengan yang kita perdagangkan atau yang kita produksi. Jadi kita mohonkan merek itu harus menyebutkan jenis jasa sesuai dengan yang kita perdagangkan atau yang kita produksi ya. Kenapa? Bisa saja si pemohon merek itu tidak memproduksi tapi dia memperdagangkan ya dengan mereknya dia. Nah, silakan didaftarkan mereknya sesuai dengan jenis jasa yang diperdagangkan. Contoh misalnya dia punya usahanya jasa pengiriman ya. Jasa pengiriman barang itu berada di kelas 39 begitu ya. Nah, contoh lagi misalnya si pemohon merek ini punya mereknya di jasa toko offline, misalnya toko bangunan ya, toko offline bangunan. Nah, itu masuknya di kelas 35. Begitu ya, dipilih jasa toko bangunan saja. Begitu, sesuai dengan yang kita perdagangkan atau kita produksi. Begitu, sehingga nanti prosesnya akan lebih cepat ya dan berpotensi dikabulkan.
ya. Di awal itu kita tentukan jenis jasanya ya, penting. Kenapa? Untuk kita lakukan cek dan analisa merek kita terlebih dahulu untuk mengetahui potensinya, begitu. Jika kita memilih semua jenis jasa yang ada di satu kelas jasa, tentu itu akan kita cek semua ya, 1000 itu dengan merek pembanding apakah ada yang sejenis atau tidak, begitu ya. Tentu itu akan menjadi prosesnya lebih lama lagi. Begitu juga begitu kita daftar ke DJKI, DJKI akan melakukan proses pemeriksaan semua jenis jasa yang kita mohonkan, itu akan jadi lebih lama lagi tuh ya. Nah, karena ada potensi juga ditolak ya. Bisa jadi sebagian jenis jasa yang kita mohonkan itu memiliki persamaan pada pokoknya pada label merek untuk sebagian jenis jasa yang sejenis, begitu. Nah, oleh karenanya kalau pemohon merek ingin segera ya dan cepat dikabulkan, pilih aja jenis jasa sesuai dengan yang diperdagangkan atau yang diproduksi, begitu ya. Karena memang sejatinya perlindungan merek adalah melindungi merek yang kita perdagangkan terhadap barang atau jasanya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.